Di suasana pemandangan seperti ini, yang ramai segi seperti ini, banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak memahami bahwasanya di bawah air ini ya guys ya, ada sebuah lumpang. Kalau saya mengatakan sih sebuah lumpang, sebenarnya itu dulu tempat tertancapnya sebuah tongkat. Tempat tertancapnya sebuah tongkat, yang mana tongkat itu diamanahkan dari sesepuh dulu, sesepuh terdahulu yang membuat asal muasal sumber ini. Dia diamanahkan sebuah tongkat untuk dijaga. Sang sesepuh bilang begini, jogon tongkat iki kalau air sudah banyak mengalir ke utana, jenengan tarik sambil dungo. Kalau miturut bahasa Jawanya sampean dungo, sampean dungo. Itu awal mula si murid tersebut mendapat julukan Mbah Semendung. Arti kata singkatan sampean dungo. Mungkin karena logat dari orang sini, masyarakat sini, karena logatnya bahasa Madura, jadi cukup repot. Jadi menyebutnya dengan Mbah Semendung. Nanti kita bisa berziarah ke makamnya. Nanti kalau kita sudah melihat tempat-tempat di suasana tempat ini, atau pemandian atau pengairan untuk sawah sini, monggo bisa saya tunjukkan lokasi tempat tertancapnya tongkat dahulu. Monggo. Monggo. Nah, kita bisa fokuskan kameranya ya, di bawah sana itu memang ada semacam kayak sebuah lekungan yang semacam kayak lumpang, tapi menurut masyarakat sini atau cerita-cerita yang beredar di sini, itu adalah tempat di mana sang guru menancapkan tongkatnya, gitu loh. Sang guru menancapkan tongkatnya di sana, dan murid tersebut ya menjaga dari tongkat tersebut, atau menjaga tongkat yang tertancap di sini tuh, dia duduknya di sebelah sini, di sebelah belakang sini ya. Saya gak bisa menunjukkan yang ke arah sana karena yang arah sana cukup dalam kayaknya. Lah, ini sebuah altar atau sebuah tempat duduk dari sang murid menjaga tongkat yang tertancap tersebut. Ini sebuah altarnya. Ini sebuah kayak semacam tempat duduk, tempat apa ya? Bertapa gitu loh. Ini dia diamanahkan oleh sang guru, dan akhirnya sang murid tersebut duduk di tempat ini sembari didampingi, kayak orang sini mengatakan kayak sempat macan gitu loh. Dan ada bekas cakarnya di sebelah sana. Ada bekas cakarnya di sebelah sana. Iya, ada bekas cakarnya di sana ya, tempat-tempat duduknya di sana. Ini kan ini. Loh, iya Mas Den, ini ada bekas cakaran macan Mas Den. Nah, ada bekas cakarnya. Ini macannya berarti bukan macan sembarangan kan? Iya. Yang mampu menggorek dari batu. Dalam ya? Dalam, awas hati-hati jatuh Kang. Dalam Kang, soalnya Kang. Mungkin Awas hati-hati. iya, mungkin cekungan tersebut ya, itu adalah sebuah cekungan yang memang dulu itu tempat duduknya macan tersebut untuk apa ya? Sebagai ibaratnya barengi lah cara Jawa nih. Apa ya? Menemani. Ya, menemani sang santri atau sang Murid ya. murid tersebut duduk di sini. Jadi di depan kita ini tempat bertapanya beliau. Tempat bertapanya beliau yang namanya Mbah Semendung gitu loh. Dan di sini tempat harimau yang menemani sang beliau gitu loh. Karena ombak jadi Nggak kelihatan. Bisa disimpulkan dari cerita tersebut, sebegitu taatnya, sebegitu takdimnya kepada sang guru, hingga dia menjaga sebuah tongkat tanpa terasa sambil dibarengi oleh harimau. Entah harimaunya saya kurang tahu, entah harimau putih atau entah harimau biasa ya, menjaga sebuah tongkat yang diamanahkan oleh seorang guru
Dan pesan guru tersebut bilang gini, nanti kalau air yang ke arah utara itu sudah mulai tersuplai atau sudah mulai penuh, maka jenengan ambil tongkat tersebut. Hati-hati loh Kang, hati-hati, itu licin loh Kang, licin loh Kang. Iya. Nanti kalau airnya untuk pengaliran sawah masyarakat sudah penuh, jenengan ambil tongkat itu, jenengan ngambilnya sampean dungo. Jadi asal muasal dari sebutan Mbah Semendung. Itu asal muasalnya. Mungkin karena lidah orang sini kaku ya, jadi menyebutnya itu Mbah Semendung. Kalau dari kata-kata orang dulu nyabutnya sampean dungo. Njebole sampean dungo. Terus nama dari guru beliau siapa Kang? Lah, saya itu kurang tahu. Kalau masalah dari nama dari guru beliau saya kurang tahu. Cuman ada kaitannya dengan sumber utama. Nanti kita bisa lihat ke sumber utama. Soalnya tokoh yang ibaratnya dengan kekaromahannya membuat sumber sebesar ini, dia bukan tokoh sembarangan. Sudah pasti bukan tokoh sembarangan. Dari hasil tirakatnya, munajatnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kekaromahannya bisa membuat sumber yang sebegitu besarnya, sampai sebuah sumber ini dikatakan dengan sumber umbulan. Begitu besarnya airnya sampai mumbul-mumbul di sini, akhirnya jadi sebuah desa umbulan. Bahkan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Untuk masyarakat banyak sekali manfaatnya. Bahkan gitu. sampai keluar daerah. Bahkan sampai keluar daerah. Nanti kita bisa lihat ini kilas balik sebelum masa penjajahan. Nanti kita bisa lihat hasil dari penjajahan atau VOC gitu ya. Dibangunnya ini tahun berapa nanti saya bisa ceritakan setelah kita sampai di sumber utama. Atau kita bisa mengorek-ngorek informasi dari yang pemilik warung-warung sekitar, siapa sih tokoh utamanya dari sumber ini. Nah, kan ini kita datang ke sini kan sudah apa ya, menelisik atau mengorek-ngorek masalah cerita kedua. Artinya santri dari tokoh utama yang menyebabkan sebuah sumber yang begitu jernihnya, yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat sini terutama, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di luar sana. Nanti kita bisa lihat ke sana, ke sumber utamanya. Nanti kita bisa menuju peninggalan Belanda. Konon katanya, bukan konon, faktanya sumur tersebut walaupun dialiri beribu-ribu liter air, itu airnya gak pernah full, selalu habis. Entah kemana airnya itu gak ketemu. Walaupun dicari ke bawah sumber resapannya itu gak ada, cuma hanya sumur, dan di bawahnya itu tidak ada, entah dialirkan kemana atau rembesan kemana, itu gak ada. Nanti kita bisa lihat ke sana. Langsung tembus ke laut kan? Ya, gak tahu ya. Kita langsung ke sana aja. Oke, kita sudah melihat di sini ya, bahwasanya di sini memang ada jejaknya, ada faktanya, dan ceritanya bukan cerita fiktif ya. Karena di sini kita menemukan sebuah altar tempat duduknya seorang santri, hingga begitu begitu khusyuknya, tidak terasa dibarengi oleh sebuah harimau, yang mana santri tersebut dikasih amanah untuk menjaga sebuah tongkat, yang tongkatnya tertancap dan bekasnya masih terlihat sampai sekarang. Nah, di sana. Nah itu teman-teman. Nah, Saya zoom ya. Nah ini adalah lubang dari sebuah batu yang ternyata ini adalah bekas dari tongkat yang dimaksud oleh Kakang Mulya dari sana. tidak seberapa jauh dari lokasi sumber utama, kita menuju ke sini, yaitu menuju ke tempat yang dulu pernah diamanai oleh sang guru untuk menjaga tongkat yang berada di pemandian tadi ya. Dan kita sudah sampai di makamnya, yaitu makam Mbah Semendung namanya. Oh, di depan ini kan? Di depan ini namanya makam Mbah Semendung. Karena kita langsung ke sana. iya, bisa kita lihat ya. Sebenarnya
Mbah Semendung itu hanya cuma sebuah apa ya, Julukan. sebutan atau julukan. Sebenarnya orang sini lidahnya mungkin lidah Madura, jadi merekanya menyebutnya Semendung. Sebenarnya kalau mau mengambil tongkat, lek jenengan madosi tongkat sampean dungo. Lah, lidah orang sini kaku mungkin disebut Mbah Semendung. Sampean dungo, Mbah Semendung, kan hampir-hampir mirip-mirip sama-sama kayak Mbah Semendung gitu ya. Iya. Nah, kita bisa masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Nah, ini dia tempat atau makam dari Mbah Semendung ya. Kita sudah pada sampai makamnya. Ini saya bisa ulas cerita terdahulu ya. Asal muasal dari sumber utama yang menjadi cikal bakal sebuah desa dan pemanfaatan keseluruhan dari sumber utama tersebut, dan yang menemukan sumber utama pada zaman penjajahan Belanda ya. Ini santri dari yang membuat sumber utama yang diamanai untuk menjaga tongkatnya. Ini makamnya Mbah Semendung. Kalau orang yang sini mengatakan bujuk Punden gitu kan ya. Bujuk Semendung gitu. Dulu sebelum ada sumber utama, ada pendatang yang tidak tahu dari mana asalnya. Dia bertapa, kalau orang Jawa mengatakan itu bersemedi ya. Semakin hari dia bersemedi, semakin hari banyak santri. Semakin hari bersemedi, semakin banyak santri gitu loh Kang. Setelah itu di suatu tempat tersebut ada kayak semacam satria lah, mungkin lah kesatria ya. Dia merasa terusik. Kenapa? Karena semakin lama orang yang bersemedi itu banyak santrinya, banyak yang mengikuti dia gitu loh Kang. Akhirnya sang guru atau yang sering semedi itu diajak adu kesaktian sama kesatria ini. Ditantang gitu loh Kang. Oh iya gak apa-apa, ditantang. Dia beradu kesaktian menerbangkan sebuah tongkat di atas air. Airnya hilirnya ke utara, mengalirnya ke utara, tapi tongkatnya disuruh melawan arus. Artinya disuruh ke selatan gitu loh Kang. Alhasil sang guru tersebut dari guru Mbah Semendung ini akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Gitu loh. Setelah menang, tongkatnya jatuh di area sini, di area yang sekarang sudah menjadi sumber. Nah, jatuh di sana setelah ditarik mengeluarkan mata air yang cukup jernih dan cukup besar. Kalau orang sini mengatakan itu umbulan, bahasa Maduranya mumbul. Airnya cukup besar, mumbul, akhirnya terciptalah sebuah desa yang bernama Umbulan. Nah, sebelum aliran air itu ke utara, aliran yang sesungguhnya itu ke barat gitu loh Kang. Ke barat, tapi ke barat itu bukan kultur tanah untuk sawah. Kultur tanah yang cocok ke barat itu tebu, kayak semacam singkong gitu loh Kang. Yang sebelah utara tidak ada air, tapi yang sebelah utara itu cocoknya untuk tanaman padi. Dan alhasil guru tersebut menancapkan tongkatnya yang tadi kita ke sana di sebuah batu, ditancapkanlah di sana. Sang guru besar tadi memberikan amanah kepada Mbah Semendung ini, tolong jaga tongkat ini. Nanti kalau airnya sudah mencapai kapasitas, ibaratnya sudah mencukupi ke utara, tolong dicabut. Dan guru tersebut sambil berkata, kalau dalam kutip bahasa Jawanya, sampean ndonga. Jebolo tongkat itu sampean ndonga. Sambil berdoa. Sambil berdoa gitu. Kemungkinan orang sini lidahnya lidah Madura ya, jadi menyebutnya Semendung. Dalam arti kutip semendungo. Sampean ndonga, semendungo. Gitu loh Kak. Bukan nama sesungguhnya. Bukan nama sesungguhnya. Nama gelar lah. Nama gelar mungkin gitu loh. Sampean ndonga, narik tongkatnya itu jenengan sampean ndonga.
gitu loh kan, bukan nama sesungguhnya. Akhirnya dicabutlah tongkat itu sebelum kapasitas air itu memang masuk dalam kategori masuk itu. Oh benar kata guru saya, ini air ini sudah mencukupi ke arah utara. Sebelum itu terjadi, dia duduk kan, tadi ada kayak semacam altar itu ya, kayak ada semacam tempat duduk lah. Dia menjaga tongkat itu sambil duduk di situ. Tanpa terasa dia didampingi seekor macan, mungkin atah macan asli atau bukan ya kurang tahu. Tapi tadi kan kita pernah ke sana itu kan ada bekas goresan kaki ya Kang ya. Iya, nah, kaki macan gitu. Sampai sebegitunya dia tetap mengemban amanahnya dengan baik. Dia tidak takut apa-apa gitu loh kan. Karena pesan sang guru seperti itu. Alhasil ketika memang sumbernya sudah mencapai kapasitas yang dikatakan gurunya sudah mencukupi, lah dia mencabut tongkat tersebut sampean dungo. Lah terciptalah kata-kata Mbah Semendungo. Mbah Semendungo itu sebuah kutipan cerita ya. Dan setelah berpuluh-puluh tahun datanglah masa penjajahan VOC 1916 dan tempat itu dibangun. Tadi kita pernah ke sana melihat sebuah sumur resapan air, luapan air dari sumber utama yang cukup besar. Inisiatifnya supaya luapan itu tidak melebar kemana-mana. VOC berinisiatif untuk membuat sebuah resapan sumur, yang mana sumur tersebut walaupun dialiri beribu-ribu liter air, sumur tersebut tidak pernah meluap. Walaupun kategori resapan, sumur tersebut tidak pernah surut. Entah itu musim kemarau, entah itu musim hujan, sumur itu tetap segitu, tidak pernah meluap, tidak pernah surut. Stabil, walaupun dikatakan sumur resapan itu resapannya kemana, aliran airnya, pembuangannya kemana, sampai sekarang masyarakat sekarang tidak pernah tahu. Tetap dikatakan sumur resapan gitu, tapi meresapnya kemana gitu loh. Katanya sumur resapan atau pembuangan memang dari sumur utama itu dibuang ke situ, tapi tidak pernah meluap. Memang dikatakan sumur pembuangan, tapi sumurnya tidak pernah surut. Cukup aneh. Itu fakta bukan mitos, fakta benar adanya gitu loh. Itu sepenggal cerita lama yang menyambung hingga ke 1916, dan ini ada situsnya, ibaratnya apa ya, ada pundennya atau makam dari seseorang yang diamanahkan untuk menjaga tongkatnya gitu loh kan. Tapi kalau saya dari number saya sendiri atau narasumber saya sendiri mencari letak makam dari sang guru, kita tidak menemukan kejelasannya itu dari mana gitu loh. Cuman dari masyarakat sekitar, BBM, bisik-bisik masyarakat ya, memang kita menemukan bahwasanya ada dulu yang menjaga tongkatnya, makamnya ya di situ. Ada dulu itu umbulan itu sumbernya terlalu besar, jadi dibuatkan sumur resapan yang memang ada sumur resapannya. Ada dulu tempat penancapan tongkatnya yang dijaga oleh Mbak itu, memang benar adanya, ada penancapan tongkatnya, dan memang ada benarnya bahwasanya yang disuruh nunggu tongkat yang menancap itu benar adanya, yaitu kita menemukan sebuah makamnya. Jadi intinya meskipun tidak tercatat secara buku atau dibukukan, iya, tapi bukti-bukti dari cerita masyarakat yang berkembang ada benar. Ya. Jadi kita menceritakan sebuah situs peninggalan nenek moyang kita, dan kita menemukan bukti-bukti nyatanya, faktanya memang ada tempat menancap tongkatnya, memang ada sebuah sumur resapannya, memang ada yang menunggu atau yang diberikan sebuah amanah untuk menjaga tongkatnya, itu memang semuanya ada. Jadi kita mencari sebuah cerita, mencari sebuah cerita dari masyarakat, memang benar ada dan faktanya memang benar gitu loh. Jadi bagi generasi muda yang zaman sekarang ini, butuhlah cerita masyarakat seperti itu, butuhlah untuk kita dengarkan.
supaya masyarakat kita, generasi kita tidak menyepelekan atau apa ya, ibaratnya itu supaya masyarakat kita, masyarakat generasi muda kita itu masih memilih tidak mengabaikan dan masih punya rasa ingin menjaga kelestarian leluhur kita, peninggalan leluhur kita, gitu kan. Kalau tidak ada yang menjaga, terus siapa lagi kalau bukan kita nanti